Dan hendaklah kita sebagai insan muslim selalu mengutamakannya. Apa harus kita utamakan? Dikarenakan kita tidak putus-putusnya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari mendapatkan bagian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka apa lagi kata Tuhan, nikmat-nikmat pula kunjuk kepada kamu, kuberikan kepada kamu, tapi kamu masih banyak membohongkan, mengingkari nikmat-nikmat itu. Oleh karena pada malam ini jangan sampai kita termasuk ayat ini. Marilah kita awali dengan mengungkapkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang karunia, baik nikmat yang bisa kita lihat setiap waktu, setiap saat, dan nikmat yang tidak bisa kita lihat, namun ini penyempurna nikmat-nikmat yang bisa kita lihat. Dengan kita bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tasbih, tahmid, takbir ini baik ungkapan syukur kita kepada Allah, termasuk zikir yang paling besar nilai pahala dan ganjarannya, mudah kita mengucapkannya, menjadi bibit kita di dunia untuk kita petik di akhirat nanti, dan pemberat mizan timbangan kita kelak di alam akhirat, di hari mahsyar. Apa itu zikir? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya mengajak, marilah ini zikir kita mudawamahkan, kita istiqamahkan, kita jadikan zikir sehari-hari. Nilainya sebagai bibit kita di dunia, kita petik kelak di alam akhirat, sekaligus memberatkan timbangan kita. Kalau mizan kita cangwit hulu, cangwit kanan, kalau kita tidak serga, nah kita banyak baca ini, witkannya ke serga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan zikir 9 kalimat ini kita digul Allah Ta'ala hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini zikir akan menyebabkan jiwa raga kita, hati kita khususnya, sanubari kita akan luntur, akan lembut, akan baik. Sebab apa? Sebab kita manusia ini barometer untuk mengarahkan kebaikan, untuk menggunakan nikmat yang kita terima dari Allah, mulai ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya akan digerakkan oleh hati. Kalau hati kita bersih, suci. Oleh karena itu, tiap waktu kita dituntut selalu membersihkan hati. Maka hati ini baca ngarah ke anggota badan kita yang mendapat bagian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke hati kita elok, dia selalu mengingatkan, hei mata, katanya, engkau masih bisa melihat, lihatkanlah ke jalan-jalan yang ridho Allah Subhanahu. Hei telinga, katanya, engkau masih mendengar, dengarkanlah yang baik-baik akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Hai otak, berfikirlah yang baik-baik. Ya tangan, gapailah yang baik-baik. Ya kaki, berjalan yang baik-baik. Itu pesan hati kalau hati kita bersih. Tapi sayang kita umat manusia ini, bapak-bapak, kalau kita punya mobil balik di taksi, jarang petang di mandikah, disayang ke mobil. Kalau kita berkuda, sayang ke kuda di mandikah. Kalau kita berkuda, kalau kita berumah, sayang tiap hari kita pel, mulai di tangga sampai ke paun. Tapi sayang kita kurang membersihkan hati, kurang menjaga hati, kurang mengelokkan hati. Oleh karena saya mengajak, marilah untuk memberikan hati ini, selain kita banyak berzikir, banyak beribadah, banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in siqalun wa siqalul qalbi dzikrullah.
Segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada pengeloknya. Lebih-lebih saat ini segala alat canggih, segala zat bersihkan. Kita berwisih, ada alatnya, ada dicicirkan dikit dah bersih. Kaca mobil kita mbak itulah mula ada zat-zat pembersih. Tapi untuk bersihkan hati dia tahu melalui zat, dia tahu melalui operasi, dia tahu melalui obat-obat. Kalau kita penyakit hati, umpamanya kita ada penyakit congkak atau penyakit riak, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sombong, kita datang ke dokter spesialis. Dokter ada dia suntikan penyakit hati itu. Tahu ke dokter, aku ni sombong, aku ni iri, aku ni riak. Woi kata dokter dia ni orang katanya. Dia katanya, aku ni pasal kalau memeheng ada pilnya. Kalau pening kepala ada banyak. Dia tahu katanya. Oleh kerana itu Bapak berbahagia, ubat untuk membersihkan hati ialah kita banyak ingat kepada Allah. Sebab Allah yang jadikan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hei zat yang membolak-balik hati, yang membersihkan hati, baliklah hatiku untuk selalu patuh, taat, ingat kepada Allah Ta'ala, dan untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu